Prabowo Subianto konsisten menggagas Indonesia harus menjadi negara kuat. Gagasan ini juga disampaikan Prabowo saat dialog publik dengan Muhammadiyah di Surabaya akhir November lalu. Gagasan negara kuat mengandung pengertian negara yang mampu menggunakan semua sumber daya, baik sumber daya alam, manusia dan sumber daya politik dan sosial untuk sepenuhnya kemajuan dan kemakmuran rakyat. Program hilirisasi adalah salah satu contoh di mana Indonesia mulai bertindak sebagai negara kuat. Hilirisasi nikel misalnya, pemerintah mengintervensi produk nikel dari barang mentah ke barang jadi, sehingga bernilai lipat ganda bagi negara. Kita sekarang tidak mau mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah kepada bangsa lain. Kita tidak mau. Kita mau pabrik-pabrik itu dibuat di Indonesia. Kita akan mengatur pengelolaan kekayaan kita. Kita akan teruskan hilirisasi. Tahun 2017 penghasilan kita hanya 3 miliar dari nikel. Kita larang ekspor, Pak Jokowi larang ekspor tahun 2020. 2022 hasil kita 33 miliar. Naik 1000%. Selain pengelolaan sumber daya alam, negara kuat juga harus mampu memastikan kesejahteraan rakyatnya. Program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak sekolah adalah salah satu contoh. Pemerintah mengintervensi langsung agar generasi muda yang akan tumbuh tidak mengalami kekurangan gizi. Selain itu, pemberian makan dan susu gratis adalah upaya menghilangkan stunting yang masih banyak melanda anak-anak Indonesia. Data terakhir menunjukkan bahwa kasus stunting di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih di 21,6%. Presiden Jokowi telah menetapkan target untuk menekan angka prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14% pada tahun 2024. Di wilayah Indonesia Timur seperti NTT, angka prevalensi stunting masih di atas angka rata-rata nasional. Saat ini di Kemenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, telah dilakukan upaya perbaikan gizi anak-anak di beberapa sekolah melalui pemberian susu dan kacang hijau yang diinisiasi oleh kader-kader Gerindra. Ke depan, bila Prabowo Gibran terpilih, peran ini akan diambil sepenuhnya oleh negara. Masalah stunting akibat dari kemiskinan. Dan kita sekarang akan memberi intervensi gizi langsung ke anaknya. Kalau kita lihat banyak pengalaman negara lain, makan siang di sekolah inilah salah satu cara untuk pemerataan, keadilan sosial, mengatasi kurang gizi, menyiapkan SDM ke depan. Saya yakin kalau saya diberi mandat 3 tahun setelah saya menjabat, saya percaya stunting itu akan di bawah 10%. Saya sangat optimis bisa mendekati 0 karena kita langsung intervensi. Kita juga ke ibu-ibunya kita intervensi. Agar masyarakat bisa memahami dan merasakan manfaat program makan siang gratis dan susu untuk anak sekolah, Prabowo Gibran memulai kampanye hari pertamanya dengan memerintahkan tim kampanye daerah membagikan makanan siang gratis untuk sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak dan merata di seluruh Indonesia. Dengan mengusung visi negara kuat, Prabowo Gibran memberikan arah yang jelas dalam pembangunan holistik Indonesia. Melalui program hilirisasi dan intervensi langsung dalam kesejahteraan rakyat, termasuk penanganan kasus stunting, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Prabowo Gibran, Man of Our Time.